Halo cuy, ketemu lagi nih dengan aku. Ini kita hari ini agak sedikit melenceng. Saya sekarang sedang berada di Samarinda, Desa Bakungan. Ketemu dengan temen Bapak Otet ini. Beliau ini adalah seorang penangkar iwak haruan, namun di Kalimantan padanya. Kalau di Jawa itu bogo, kalau di bahasa Indonesianya gabus. Nah, ini beliau ini berhasil menangkarkan ini dengan cara alami. Ini adalah bibitnya. Bibit baru diambil. Nah, bibitnya itu adalah bibitnya. Sorry, ini adalah bibitnya. Kalau kelihatan, nah, kita lihat dari dekat. Nah, ini adalah bibitnya. Bibitnya yang anakan, bukan bibit. Anakan yang sudah berhasil beliau pisahkan. Nah, kelihatan ya. Kelihatan sudah banyak banget. Nah, nah, itu banyak bener. Banyaknya. Beliau ini menangkarkan haruan ini berdasarkan pengetahuan otodidak, tapi hasilnya luar biasa. Nah, ini beliau Bapak Otet yang berhasil menangkarkan haruan atau gabus atau bogo ya. Nah, ini adalah yang sudah lebih besar. Ini sudah lebih besar lagi. Ini sudah lebih besar lagi. Wah, luar biasa. Ini kalau di Jawa ini duit ini. Kelihatan lah. Itu kalau kelihatan ini. Kalau ini berapa ribu nih Pak Otet? Ini yang ada di sini sekitar berapa ribu nih Ini Pak Otet? 850 aja nih pertama ini. Ini sekitar 850 ekor. 850 ekor satu kelambu. Aduh, duitnya berapa itu? Luar biasa ini. Ya. Kalau di Jawa, mungkin nggak tahu di Jawa yang lainnya. Kalau di tempat saya di Bandung, di Cimahi itu yang menangkarkan gabus ini saya belum ketemu. Ini kalau di sini banyak benar. Ini induknya. Ini ukuran yang ini ukuran lebih besar lagi. Ukuran lebih besar lagi. Ini sudah sekitar 1,6 kilo. Weh. Waduh, ini sudah sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali. Ini kira-kira kalau di tempat saya 3 bulan ini, 3 bulan 4 bulan, 4 bulan lah. Umurnya 4 bulan. Itu kalau di tempat saya mancing di sawah biasanya umur Iya, 4 bulan ini. Dapat ukuran-ukuran segini. Dulu masih kecil di sawah, pinggiran sawah suka jalan mancing bogo itu pakai cacing. Kayak baterai ke atas lah besar. Nah, itu dapatnya segini. Ini kira-kira ukuran sebesar baterai Ke atas lah. Baterai sebesar batu baterai ABC itu ukurannya. Yang paling halus ini. Tadi ada kelihatan yang lebih besar lari. Ada yang di bawah besar. Ada yang lebih besar ini. Ini mau makan. Menurut Pak Otet ini di kolamnya beliau ini ada yang sudah ukurannya sampai 1,5 kilo ya? Ya, 1,5 kilo lebih. Ada yang sudah 1,5 kilo besarnya. Aduh, itu 1,5 kilo dibakar cuy. Aduh, nyaman bujur. Amun jar orang Kalimantan itu nyaman bujur jarnya. Aduh, amun jar orang Sunda bujur besar. Aduh. Tuh, lihat banyak ya. Nah. Mungkin bagi teman-teman yang orang Kalimantan, ini haruan ini merupakan makanan yang
sering kali ditemui. Biasanya itu makanan haruan itu kalau Makan sering nasi. ditemui itu pakai nasi kuning Nah, ikan dibungkus, itu ada tulisannya haruan. Nah, haruan, bumbu merah kan. atau biasanya juga dipakai orang hajatan, diberi bumbu merah juga sama orang hajat. Orang selamatan itu biasanya haruannya yang sudah diasin. Nah, Diasin pakai bumbu yang kuning. Aduh, apa yang namanya? Pak Otet, apa namanya yang bumbu kuning itu? Haruan bumbu kuning itu. apa namanya? Kayak santan kuning. Nah, pakai santan kuning kuning. itu. Kuning. Itu makanan yang paling Orang favorit. Banjar. Ya, paling favorit. Ya. Tuh. Kita lihat. Ini sekolam ini Pak Otet berapa ekor nih kira-kira sekolam ini isinya? Hari itu kan 600 ngandaknya, mungkin kalau 400 500 aja nih. Nah, jadi kalau 400 500 itu ada yang sudah sebesar baterai, yang sudah sebesar baterai. Belum lagi indukannya di sini ada yang setengah kilo itu di sini. Cuman nggak kelihatan yang setengah kilonya. Aduh, di mana ini? Itu buka. Kadang mau muncul yang setengah kilonya. Ya, bagi rekan-rekan yang orang Bandung, orang Jawa, terutama yang mungkin belum pernah melihat penangkaran haruan, bogo atau gabus, ya ini ternyata bisa gitu, ternyata bisa ditangkarkan, bukan hanya diambil dari alam aja, yang namanya bogo, gabus itu. Dan di daerah Jawa, di tempat saya, terutama di Cimahi itu jarang kalau nemui gabus itu jarang. Di pasar juga jarang, karena memang mungkin karena jarang itu penggemarnya juga kurang, ya. Di tempat kita itu banyak sekali haruan ini dicari oleh orang-orang yang habis melahirkan, Ya. orang-orang yang habis operasi. Biasanya itu yang Nah, ada informasi atau mitos atau apa, itu katanya bisa mempercepat penyembuhan. Penyembuhan. namanya lah. Nah, pengeringan luka ya. Hmm. Nih, aduh. Saya ngelihatnya aja terbengong-bengong ini sampai Memang kegiatannya sulit ya bang. Tapi ya kalau kita bisa telaten misalnya ya, misalnya kan telaten lah. Kayak apa yang gagal tuh jangan sampai harus diulang-ulang lah supaya kada gagal ya. Memang udah beberapa kali gagal. Tapi ya ini lumayan lah sebenarnya kan. Bujur. Iya. Jadi jarnya Pak Otet ini amun hendak menggewiakan ternak Ya, haruan ini, orangnya harus telaten, orangnya harus sering uji coba. Ya memang harusnya. Ya, itu karena juga masalah pakan yang utama itu. nah, Pakan bibit itu yang utama. yang utama pakan bibit, Harus karena dipahami kan. bibit dari alam itu makannya ikan hidup. Diganti sama makan bama kan. Nah, Agak sulit. nah, Nah, kalau kamu butuh telaten memang dari kecilnya wah harus ada campur-campuran kan supaya bisa jadi itu. nah, bujur. Kalau- Jadi harus dari mulai makan alam itu ikan. Nah, Pak Otet ini berusaha mengganti makanannya dengan fur atau jar sidin itu bama. Ya, apa? Kenapa? Karena Pelet, jelas pelet, kalau amun bahasa. jar orang tuh peret. Eh, Kenapa? Karena supaya mempermudah mencari makannya. bahan makan. Eh, Ikan itu bisa dicari, cuman susah, belum tentu sekali berangkat itu ada kan. ikan kita dapat. Ada mahal juga kan. Kalau ada pun pasti mahal kalau kita beli di pasar. Kalau kita beli di kita nyari di alam, Ya, emang waktunya habis untuk mencari ikan gitu. Ya, nah ini kita kembali lagi melihat ikan-ikannya nih, mudah-mudahan udah muncul nih yang besar-besar. Ini luar biasa banget. Luar biasa banget. Tuh, kelihatan tuh. ada nila bang. Nila tuh supaya yang menggejutnya makan ini bang. Oh, jadi ada trik lagi. Supaya yang biasanya malas makan ikut sama nila dari makan dia. Oh. Jadi dibuat nila sedikit. Oh. Nah, itu. Jadi gini, rekan-rekan Kicau Mania yang sekarang lagi nonton Gabus Mania nih ya. Jadi kata Pak Otet itu ada tipsnya yang mujarab untuk merubah atau meningkatkan nafsu makannya si gabus. Itu dikasih beberapa ekor nila.
dalam satu kolam itu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk merangsang makannya gabus. Ya, sama. Nah, karena makanannya Nila makan, sama. dia ikut makan. Nah, jadi begitu. Jadi begitu nilainya naik, ikut makan, gabusnya terangsang Ya. untuk ikut naik. Nah, Cari apa yang dimakan oleh nila, Hmm. begitu. Ini tips juga nih untuk rekan-rekan yang mau melakukan penangkaran gabus. gabus atau haruan atau bogo. Ya. Itu kalau tempat aku bogo kalau namanya. Jadi bogo itu ya seperti ini, Ya. cuman kami itu ngambilnya ngemancing itu di Ya, pinggir mancing. sawah, Ya, banyak, mancing Bang. pinggir sawah, ada lubang-lubang dipancingi gitu. Biasanya. Gitu biasanya kalau tempat kami, karena tempat kami yang namanya rawa itu udah jarang. Kalau yang penangkaran, aduh saya belum ketemu. Mungkin kalau menangkarkan sendiri banyak kan. Benar. Badannya. Gana. Badannya itu kepalanya kecil tapi badannya Badannya gana. Itu. Oh. Kepalanya kecil coba. Kadang Bang, kadang pancingnya anu nih. Jadi kalau makan bama itu kebanyakan Kepalanya katanya kecil brother. tapi perutnya besar. Ya kayak jenis kayak ikan mas lah modelnya kan. Oh. Nah, kepala besar tapi perutnya gembung. Nah, itu Ah. mantapnya itu. Jadi kelihatannya kencang itu. Oh, Gitu. jadi Ya. ini tuh kalau kemakan bama, kalau gabus dia kepalanya malah kecil, tapi badannya gede. Perutnya gemuk. Perutnya gemuk. Yang dijual kan badannya bukan kepalanya. Ya, itu lihatin nah. Oke. Mantap benar pokoknya. Aduh. Mungkin kalau sudah pindah nanti kan baru diatur masalah anunya ini nanti penangkarannya untuk induknya kan. Untuk induknya. Ya, kan jadi bisa nyerok aja lagi. Oh. Penghujan kan cepat biasanya. Oh, Kalau jadi nah, penghujan Jadi Pak Wotet ini punya rencana untuk mengembangkan lagi usahanya dengan yang lebih maju. ya mudah-mudahan aja Nih, bisa, jadi kan. karena kalau yang di sini ini kan gede-gedenya. gede-gede. Perutnya yang gede aku tenang itu. Heeh. Perutnya itu. Jadi kalau yang di sini beliau ini waktu menuntut ilmunya ini di sini, mencari ilmunya. Sekarang sudah ketemu, beliau mau memindahkannya ke tempat yang lebih baik dengan susunan pembuatan kolam yang lebih baik juga. Supaya apa? Supaya pada saat menyerok tuh apa Indukannya ada tempatnya. Hmm. Jadi tempat pembibitannya ada kan? Oh. Tempat pembesarannya ada gitu. Oh, Gitu, jadi ada tempat jadi ada indukan. habis-habisnya nanti. Kalau induknya sampai 100 ekor, Wah, duit. sebulan itu 2 aja ya yang mecah. 2 indukan aja kan sudah Beribu-ribu. ribuan itu ekornya. Jadi kata Nah, beliau sebulan itu. kalau ternak gabus ini, kalau kita memiliki indukan itu, dari satu indukan itu bisa menetas ribuan anak. Ya memang itu. Jadi untuk menyiapkan kolam itu sebenarnya untuk peternakan itu cukup 2 induk aja. Kalau netas terus tuh udah berlebih-lebih katanya, kata beliau. Jadi kalau nanti itu beliau mungkin akan memasuki usaha lain, yaitu menjual bibit. Ya. Nah, Kalau nyawa sudah banyak kan bisa. betul. Jadi beliau akan membuat tempat indukan khusus, tempat menganakan khusus, ada tempat pembesaran. Ya seperti itulah yang peternak-peternak perikanan mungkin lebih tahu. Ya. Tapi yang jelas dari autodidak ini Pak Otet sudah akan melangkah ke fase yang lebih baik. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Otet ini beserta penangkaran gabusnya bisa lebih maju lagi ya. Oke ya, itu aja dari saya saat ini. Samarinda tanggal sekarang, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang nonton channel ini. Sukses kamu, sukses saya, sukses kita semua. Assalamualaikum.